Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama Yuda. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat dari kelas C tingkat 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dan dosen pengampunya Ibu Cucun Sutina MPD dengan Bapak Dwi Herianto MPD. Silakan disimak. Pengertian fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu yang akan mempelajari tentang bahasa, bunyi, dan proses terbentuknya dan berubahnya bunyi. Dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan orang lain, fonologi memiliki daya tarik tersendiri untuk detail lebih jauh. Misalkan, saya akan ambil 2 contoh. Yang pertama ada sebagai contoh orang Jawa, saat menyebutkan kata contoh, ada unsur yang hilang, yaitu huruf H. Harusnya contoh menjadi contoh. Kata-kata tersebut saya akan contohkan. Misalkan kayak budaya timur memang kontras dengan budaya barat. Contohnya dalam hal berpakaian. Nah, di dalam kata itu contoh hanya hilang. Yang kedua, masyarakat yang tinggal di kawasan metropolitan. Sebut saja Jakarta, yang juga memiliki bahasa gaul dan khas mereka. Misalkan, ya nggak munafik lah, bohong gua kalau nggak suka sama uang, bohong kalau gua nggak demen sama uang. Nah, dari contoh itu ada beberapa inferensi fonologi yang misalkan kata bohong menjadi bohong, kata tidak menjadi enggak. Nah, yang kedua ada morfologi. Morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi ini dapat diartikan ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Sedangkan di dalam kajian biologi, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup. Memang selain kajian linguistik, dalam kajian biologi pun ada menggunakan istilah morfologi. Kesamaannya adalah sama-sama mengkaji bentuk. Oke, contohnya adalah kata kucing-kucing, merupakan bagian dari proses morfologi pengulangan utuh. Satu kata kucing menandakan hewan berbulu berkaki 4, sedangkan 2 kata kucing menandakan bahwa hewan tersebut lebih dari 1. Contoh yang kedua, kata anak dipandang sebagai bentuk dasar. Kata ini dapat dilekati dengan awal ber sehingga berbentuk kata beranak, yang berarti memiliki anak. Selain itu, kata anak bisa juga diulang menjadi anak-anak, yang berarti banyak anak. Yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk bahasa satuan kalimat. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sintaksis memiliki 3 arti, yaitu pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau satuan lain yang lebih besar. Yang kedua, cabang ilmu linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya. Yang ketiga, subsistem ilmu bahasa yang mencakup hal tersebut. Fungsi dan contohnya adalah fungsi merujuk pada hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajian dalam satu jalan klausa. Macam fungsi sintaksis adalah subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama adalah subjek. Contoh subjek, ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Nah, ayah itu adalah subjek. Misalkan orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvas. Yang kedua ada predikat. Contoh predikat di sini, misalkan ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Kata memasak adalah predikat. Contoh yang kedua ada orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Kata penggambar tersebut adalah predikat. Yang ketiga ada objek. Ayah sedang memasak ayam goreng di dapur. Nah, kata ayam goreng tersebut adalah objeknya. Yang kedua, orang itu sedang menggambar pemandangan di kanvasnya. Kata pemandangan tersebut adalah objeknya. Yang keempat, ada laki-laki tegap itu bersenjatakan pistol laras panjang. Nah, kata pistol itu sebagai pelengkap. Sepulang jalan-jalan sore, tubuh kakak bercucuran keringat. Kata keringat sebagai pelengkap. Yang kelima ada keterangan. Yang pertama merupakan unsur tambahan dalam kalimat sehingga tidak wajib untuk dituliskan dalam kalimat. Yang kedua, penulisannya dapat berpindah-pindah tanpa harus mengubah struktur serta makna kalimat. Keterangan yang ketiga, ada keterangan dapat diisi dengan adverbia, adjektiva, frasa adverbal, frasa adjektival, hingga klausa terkait. Yang selanjutnya
pada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Namun, dalam konteks linguistik, tanda atau lambang yang dimaksud menyangkut kode atau bahasa, spesifiknya kata atau satuan gramatika yang lebih kecil lainnya yang memiliki makna. Yang pertama, kata bisa, contohnya nih, kata bisa dan dapat memiliki persamaan arti sama. Yang kedua, pipis memiliki arti bahasa Sunda yaitu sebagai rencing, namun pada bahasa Bali sebagai uang jajan. Yang ketiga, hewan dog dalam pandangan Islam sebagai hewan yang najis namun berbeda bagi agama lainnya. Yang keempat, berbau memiliki makna mempunyai bau. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.